kita lanjut ngebahas tentang bentuk-bentuk kias ya teman-teman. Jadi menurut sumber yang aku baca, kias itu bisa kita sebut sebagai silogisme kalau di ilmu logika biasa gitu. Ini kan kita ngebahas ilmu mantik karena prodi kita bahasa Arab. Jadi di bahasa Arab itu disebutnya kias. Tapi di bahasa Indonesia disebutnya silogisme. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu ya. Untuk bentuk-bentuk kias itu ada 4. Yang pertama, bentuk pertamanya adalah kias yang had ausatnya menjadi mahmul atau predikat pada mukodimah sugro dan menjadi maudu atau subjek pada mukodimah kubro. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa had ausat itu apa, mahmul itu apa, mukodimah sugro itu apa, maudu apa, mukodimah kubro itu apa. Jadi di sini saya langsung ngebahas aja ya ke contoh. Nah, di sini ada satu contoh mukodimah sugronya. Semua tumbuhan itu tumbuh. Mukodimah kubronya, semua yang tumbuh membutuhkan makanan. Jadi kesimpulannya adalah semua tumbuhan itu membutuhkan makanan. Di sini akan saya jelaskan bahwa di dalam bentuk kias yang pertama ini, mukodimah sugro itu kan semua tumbuhan itu tumbuh. Nah, semua tumbuhan itu gimana ya jelasnya ya? Bentar. Contoh, semua tumbuhan itu tumbuh. Nah, di sini mukodimah sugro atau kita bisa sebut dengan premis minor atau premis pertama atau pernyataan pertama. Di sini ada had ausat. Had ausat itu apa? Yang sudah dijelaskan sebelumnya. Had ausat itu adalah sesuatu yang diulang. Ya kan? Sesuatu yang diulang di premis pertama dan di premis kedua atau di mukodimah sugro dan di mukodimah kubronya. Nah, ini sebentar. Istilah premis itu maksudnya kodiah gitu ya? Ya, bentuk-bentuk kias atau silogisme itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah kias yang had ausatnya menjadi mahmul atau predikat pada mukodimah sugro atau kodiah pertama dan menjadi maudu atau subjek pada mukodimah kubro atau kodiah kedua. Nah, kita langsung ke contoh. Semua tumbuhan itu tumbuh. Di situ ada had ausatnya. Nanti kita bahas. Yang mukodimah kubronya, semua yang tumbuh membutuhkan makanan. Nah, jadi sesuatu yang diulang atau had ausatnya itu bisa kita ambil adalah kata tumbuh. Nah, jadi untuk penarikan kesimpulannya, semua tumbuhan itu membutuhkan makanan. Had ausatnya kita coret, ibaratnya gitu ya. Had ausatnya kita coret, kita ambil subjek di mukodimah sugro, yakni semua tumbuhan itu, dan kita ambil predikat di mukodimah kubro, yakni membutuhkan makanan. Itu yang bisa kita ambil kesimpulan di bentuk pertama. Sampai sini paham atau ada yang perlu ditanyakan? Perlu, tadi kan dijelasin kan tadi kias yang had ausatnya jadi mahmul. Ya. Had ausat mahmul itu apa? Predikat. Ya. Sedangkan had ausatnya itu tumbuh. Nah, semua tumbuhan itu tumbuh, semua tumbuhan itu subjek. Semua subjek. Tumbuh itu adalah predikat. Nah, jadi had ausatnya, dan kita jangan ngomongin had ausat dulu nih ya. Kita ngomongin subjek dan predikat dulu. Semua tumbuhan subjek, tumbuh itu predikat. Kita lanjut ke mukodimah kubro. Semua yang tumbuh itu subjek, membutuhkan makanan, itu predikat. Kita ambil had ausatnya, mana sesuatu yang diulang-ulang di antara mukodimah sugro dan mukodimah kubro, yakni tumbuh kan, semua tumbuhan itu tumbuh. Yang kedua, semua yang tumbuh membutuhkan makanan. Itulah us. Jadi had ausatnya menjadi mahmul atau predikat di mukodimah sugro, di kodiah pertama, dan menjadi maudu atau subjek di mukodimah kubro atau di kodiah yang kedua. Di situ ada kata tumbuh yang diulangkan. Nah, kita ambil kesimpulan, kata tumbuh ini tidak kita masukkan ke dalam kesimpulan, langsung kita jadi semua tumbuhan itu membutuhkan makanan gitu. Oh iya paham. Itu jadi ngejelasin ininya ya, bentuk-bentuknya kayak dijabarin lagi gitu nggak sih, kan? Kayak didetailin kan? Yang aku ada perbedaan. Iya Iya deh. begitu. Paham.
Untuk pertama, untuk syarat-syarat penarikan kesimpulan itu enggak, jadi untuk mengambil sebuah kesimpulan itu enggak langsung jadi kesimpulan, tapi ada syarat-syarat yang harus kita ketahui. Nah, di sini di dalam bentuk pertama ini syarat-syaratnya itu ada dua. Yang pertama adalah ijab sugro. Ijab sugro itu apa? Ijab sugro adalah ijab positif. Ijab itu tuh positif artinya pada mukodimah sugro. Jadi dia bentuk kalimat yang positif. Nah, yang kedua, syarat kedua adalah kuliah kubro. Kuliah kubro itu kuliah umum, kubro itu jadi yang ada di mukodimah kubro gitu. Jadi di mukodimah kubronya dia itu bentuknya umum, di mukodimah sugronya dia positif gitu kan. Itu syarat-syarat untuk menarik kesimpulan pada bentuk pertama. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau enggak langsung lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, dari syarat-syarat di atas itu, kesimpulan bentuk kias ini tuh bisa bervariasi, nggak hanya satu macam. Tadi kan yang dari contoh sebelumnya itu, kita tahu satu contoh nih. Nah, dari syarat-syarat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang bervariasi gitu. Nah, kalau untuk bentuk pertama ini ada 4 variasi kesimpulan. Nah, untuk dijelaskan lebih lanjutnya, bentuk yang pertama itu, bentuk kesimpulan yang pertama, mukodimah sugronya itu harus berupa mujabah kuliah. Nah, mujabah kuliah itu berarti positif yang umum. Mujabah itu positif, umum itu kuliahnya gitu. Jadi di kodiah pertama dia harus positif umum. Itu poin pertama. Mukodimah kubronya harus berupa mujabah kuliah. Sama, positif umum. Kesimpulannya juga harus berupa mujabah kuliah, positif umum. Kita ambil contoh yang tadi. Contohnya sama kayak tadi ya untuk bentuk yang pertama. Nah, untuk bentuk kesimpulan yang kedua itu mukodimah sugronya berupa mujabah kuliah. Mujabah itu positif, kuliah itu umum. Sedangkan mukodimah kubronya atau kodiah keduanya itu dan kesimpulan itu berupa salibah kuliah. Salibah itu negatif, kuliah itu umum. Jadi mukodimah sugro atau kodiah pertama itu bentuknya positif umum. Kodiah kedua dan kesimpulannya itu berupa negatif umum. Kita ambil contoh, semua orang bodoh itu ragu-ragu. Nah, di situ kan mukodimah sugro nih. Mukodimah sugronya itu semua orang bodoh itu ragu-ragu. Ada kata semua, itu menunjukkan kuliah umum. Orang bodoh itu ragu-ragu. Positif, nggak ada negatif kan, bentuk kalimatnya positif. Nah, itu mukodimah sugro. Nah, mukodimah kubronya, tidaklah orang yang ragu-ragu itu dapat dipercaya. Di sini ada kata-kata tidaklah. Itu menunjukkan salibah. Salibah itu negatif. Jadi bentuk kalimat di dalam mukodimah kubro ini negatif. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita ambil, tidaklah orang yang bodoh itu dapat dipercaya. Sama kayak yang sebelumnya, siyahat ausatnya itu kita coret, kita langsung ambil kesimpulan, tidaklah orang bodoh itu dapat dipercaya gitu. Itu simpelnya kayak gitu. Langsung kita coret, kita langsung ke subjek yang di mukodimah sugro dan predikat di mukodimah kubro gitu. Izin bertanya nih. Oh ya, silakan Kak Sifat. Yang salibah kuliah kan salibah itu di kata tidaklah. Kalau kuliahnya itu di kata yang mana ya? Oke. Di sini nggak nampak ya kata kuliahnya, maksudnya bentuk kuliahnya itu gimana? Kan biasanya kan ada kata setiap atau semua ya Kak. Nah di sini nggak, setiap orang yang ragu-ragu itu kuliahnya tuh di sini tersirat gitu Kak. Jadi tidak kita tampakkan, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kalimat yang salibah kuliah gitu. Yang mana kalau orang yang ragu-ragu itu berarti dia kan bukannya khusus ya? Kan ada satu disebut. Misalkan kita ambil contoh, dia berupa salibah juz'iyah nih. Salibah juz'iyah negatif sebagian. Berarti kan kalau misalnya kita mau ambil sebuah kalimat, tidaklah sebagian orang yang ragu-ragu itu. Nah ya enggak? Atau tidaklah beberapa orang yang ragu-ragu itu. Gitu. Kan di sini si kata semua atau setiapnya itu tersirat. Jadi tidak ditampakkan di dalam sebuah kalimat. Tapi kita bisa tahu kalau itu adalah kuliah. Bentuk yang umum. Walaupun nggak ada tulisan semuanya ya.
Tapi kalau jus iya harus ada sebagiannya gitu atau Ya, beberapa? kalau menurut aku harus ada sebagiannya untuk menunjukkan kalau dia itu jus iya, gitu, teman-teman. Hmm, Ya, lanjut ya untuk bentuk ketiga, mukodimah kubronya itu berupa mujabah kuliah. Jadi, mukodimah kubro itu kodiah yang kedua berupa positif umum, sedangkan mukodimah sugro dan kesimpulannya itu berupa mujabah juz'iyah, yakni positif sebagian. Kita langsung ambil contoh, sebagian prasangka buruk itu berdosa. Nah, itu mukodimah sugronya dia mujabah juz'iyah, sebagian. Sedangkan mukodimah kubronya semua dosa wajib dijauhi. Itu bentuknya mujabah kuliah. Mujabah itu positif, kuliah itu umum. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagian prasangka buruk itu wajib dijauhi. Nah, sebagian prasangka buruk itu wajib dijauhi, yakni mujabah juz'iyah kesimpulannya. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk kesimpulan ini itu kita ikutin polanya, kita bakal tahu kesimpulannya gitu. Pengen pakai pola A sama dengan B, B sama Nah, dengan C. Jadi A sama dengan C gitu ya. ya, betul seperti itu Kak Siva. Nah, ternyata di kias itu ternyata dibagi-bagi lagi. Ada kesimpulan yang bentuknya seperti ini, ada kesimpulan yang bentuknya seperti ini. Tinggal kita pahami polanya gitu. Nah, untuk bentuk kias pertama ini, kesimpulannya itu kan ada 4. Tadi sudah saya jelaskan 3. Satu lagi ya. Mukodimah sugronya itu berupa mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah. Mujabah itu positif, juz'iyah sebagian. Sedangkan mukodimah kubronya berupa salibah juz'iyah, negatif umum. Dan kesimpulan yang berupa salibah juz'iyah. Salibah itu negatif, juz'iyah sebagian. Nah, contoh sebagian mahasiswa bermalas-malasan. Yang mukodimah kubronya tidak seorang pun yang malas mempunyai harapan lulus. Jadi kesimpulannya tidak sebagian mahasiswa itu mempunyai harapan lulus. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kias, bentuk-bentuk kesimpulan untuk kias bentuk pertama. Kita lanjut ke bentuk kedua kias ya. Ini kias yang had ausatnya menjadi mahmul atau predikat dalam mukodimah kubro dan sugro. Tadi bentuk pertama had ausatnya itu bisa menjadi mahmul atau predikat di mukodimah sugro dan menjadi subjek di mukodimah kubro. Sedangkan bentuk kedua, kita sambil pahami perbedaannya ya. Di bentuk kedua kias ini, kias yang had ausatnya ini menjadi mahmul di kedua mukodimah. Nah, syarat-syarat penarikannya ada 2 juga. Yang pertama, kedua mukodimahnya itu harus berbeda dalam ijab dan salbnya. Nah, ijab ini positif maupun salb ini negatif. Jadi, kedua mukodimahnya itu harus berbeda positif dan negatifnya. Nah, syarat yang kedua itu adalah adanya kuliah dalam mukodimah kubro, adanya sesuatu yang umum dalam mukodimah kubro. Mukodimah kubro itu berarti pernyataan yang kedua. Nah, dari syarat-syarat di atas itu bisa kita pahami ada beberapa kesimpulan, yakni ada 4 kesimpulan. Yang pertama, mukodimah sugronya itu berupa mujabah kuliah, sedangkan mukodimah kubro dan natijahnya, natijah itu adalah kesimpulan berupa salibah kuliah. Kita langsung ambil contoh, semua kafir kekal di dalam neraka. Di sini mukodimah sugronya itu berupa mujabah kuliah, mujabah positif, kuliah itu umum. Semua itu menunjukkan umum, dan di situ tidak ada kata-kata negatif. Jadi mukodimah sugro ini bentuknya mujabah atau positif. Untuk mukodimah kubro, tidak seorang pun yang beriman itu kekal di dalam neraka. Nah, bentuk mukodimah kubro ini sama kayak natijahnya atau sama kayak kesimpulannya, yakni berupa salibah kuliah negatif yang umum. Nah, negatif karena ada kata tidak dan dia umum. Lanjut ke bentuk yang kedua, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah tidak seorang pun dari orang kafir itu beriman. Nah, untuk bentuk yang kedua adalah mukodimah sugronya berupa mujabah juz'iyah. Mujabah itu positif, juz'iyah itu sebagian. Mukodimah kubronya berupa salibah kuliah. Salibah itu negatif, kuliah itu umum, sedangkan natijahnya berupa mujabah juz'iyah. Mujabah itu positif, juz'iyah itu sebagian. Kita langsung ambil contoh. Tidak seorang pun dari orang sombong itu disukai. Itu mukodimah sugro. Yang mukodimah kubronya, semua orang yang rendah hati itu disukai. Nah, tapi polanya tetap ada gitu ya. Beda-beda gitu polanya.
Nah, untuk penarikan kesimpulannya, tidak seorang pun dari orang yang sombong itu rendah hati. Nah, itu bentuk yang kedua dari kesimpulan kias. Aku mau ngasih tahu aja ya ke teman-teman semua, sebenarnya emang kalau kita pikir ribet itu ribet gitu. Tapi kalau misalkan kita paham polanya, nggak akan ribet, dan kita paham istilahnya. Tadi terlalu banyak istilah ya. Ada yang namanya mujabah kuliah, ada yang namanya mujabah juz'iyah, ada yang namanya salibah kuliah, ada yang namanya salibah juz'iyah gitu. Jadi kalau teman-teman udah paham itu semua, insya Allah bisa memahami pola-pola yang ada gitu. Mungkin bisa langsung lanjut, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, langsung lanjut ke Saudara Ainun gitu. Gimana? Ada pertanyaan sejauh ini? Sepertinya tidak. Ya Ainun, mungkin boleh langsung dilanjut. Tapi Van pengen nanya deh, jadi bedanya bentuk pertama sama bentuk kedua tuh di mana sih? Di mananya? Iya. Nih, kalau bentuk pertama itu kita perhatikan letak hat ausatnya. Kalau menurut aku ya, dari yang aku pahami, kita perhatikan posisi atau tata letak dari hat ausat. Hat ausat ini kalau di bentuk pertama itu bisa menjadi mahmul atau predikat di mukodimah sugro dan menjadi maudu atau subjek di mukodimah kubro. Itu itu bentuk pertama. Nah, untuk bentuk kedua itu hat ausatnya itu menjadi mahmul atau predikat di kedua kodiah. Begitu Kak Sifa. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Tapi masih bingung sih yang bentuk kedua. Berarti dia dihapus ya? Ya, tetap ada dua mukodimah kubro dan subro, tapi si posisi hat ausatnya itu dua-duanya menempati tempat predikat itu. Berarti kesimpulan di bentuk kedua itu cuma diambil dari subjek-subjeknya aja? Iya, betul. Aku udah paham itu. Nah, kesimpulannya tadi jangan sampai lupa ya, kesimpulannya itu ada beberapa pola gitu. Jadi kadang nggak bisa kita simpulin kayak gitu. Kita harus lihat dulu gitu. Iya benar. Tergantung bentuknya kan. Tergantung polanya. Semoga bisa dipahami ya, karena sama-sama belajar. Iya, lumayan berat di sini. Penjelasan bentuk-bentuk kias yang hat ausatnya menjadi maudu atau subjek dalam mukodimah sugro, kodiah pertama, dan kubro. Nah, syarat-syarat penarikan kesimpulan kias dalam bentuk ketiga yaitu ada dua. Yang pertama adanya bentuk ijab atau mujabah atau positif dalam mukodimah sugronya. Dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu kuliah atau umum pada salah satu atau kedua mukodimahnya, bisa mukodimah sugro ataupun mukodimah kubronya. Nah, dari syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan pada kias bentuk ketiga ada 6 kesimpulan, yakni yang pertama ada mukodimah sugro dan kubronya berupa mujabah kuliah atau umum yang positif. Nah, sedangkan natijahnya atau kesimpulannya berupa mujabah juz'iyah atau disebut umum yang sebagian. Nah, di sini contohnya ada setiap orang yang menganiaya itu merusak hak orang lain. Itu mukodimah kubronya. Nah, mukodimah kubronya ada semua orang yang menganiaya itu mengakibatkan tidak baik. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagian orang itu tidak merusak hak orang lain dan mengakibatkan tidak baik. Lalu di kesimpulan yang kedua yaitu ada mukodimah sugronya atau kodiah yang pertamanya berupa mujabah kuliah yang bersifat umum dan positif. Lalu mukodimah kubronya berupa salibah kuliah yang bersifat umum tetapi negatif. Nah, sedangkan kesimpulan atau natijahnya berupa salibah juz'iyah, sebagian yang negatif. Nah, di sini ada contohnya semua orang yang menolong Allah akan mendapatkan pertolongan. Itu mukodimah sugronya. Lalu yang kedua, kodiah keduanya ada tak satu pun orang yang menolong Allah itu mengalami kekalahan. Jadi natijahnya dapat diambil yaitu sebagian orang-orang yang mendapat pertolongan Allah itu tidak mengalami kekalahan. Lalu yang ketiga ada
bentuk kesimpulan mukodimah kubronya berupa mujibah kuliah atau umum yang bersifat positif. Nah, sedangkan pada mukodimah subronya atau kodiah pertamanya dan kesimpulannya itu berupa juz'iyah atau hanya sebagiannya. Nah, contohnya mukodimah sugronya, sebagian manusia itu bangsa Indonesia. Nah, ini lalu yang kedua, kodiah keduanya semua manusia ini termasuk kuliah memiliki kebebasan belajar. Ini termasuk kalimat mujibah. Nah, jadi dapat ditarik natijahnya atau kesimpulannya yaitu sebagian atau juz'iyah. Ketiga yang keempat yaitu mukodimah sugronya berupa mujabah kuliah atau umum yang bersifat positif. Nah, sedangkan mukodimah kubro atau kodiah keduanya dan kesimpulannya berupa mujibah juz'iyah atau sebagian yang positif. Nah, contohnya yaitu semua pengkhianat itu dibenci. Sedangkan kodiah keduanya yaitu sebagian pengkhianat mengerti. Natijahnya berupa mujibah juz'iyah. Mujibah juz'iyah. Juz'iyahnya yaitu sebagian pengkhianat. Nah, sedangkan mujibahnya yaitu yang dibenci itu mengerti. Nah, di sini kan tidak ada kalimat negatif, jadi termasuk kalimat mujibah. Selanjutnya yaitu ada bentuk kesimpulan mukodimah sugronya berupa mujabah kuliah atau kodimah keduanya berupa bersifat umum tetapi positif, lalu mukodimah kubronya, kodimah keduanya dan kesimpulannya berupa negatif dan sebagian. Di sini ada contohnya semua binatang itu bergerak, lalu tidak sebagian binatang itu manusia. Jadi tidak sebagian yang bergerak itu manusia, karena kesimpulan yang diambil yaitu salibah juz'iyah. Di sini terdapat kalimat negatif yaitu tidak sebagian. Lanjut ke bentuk kesimpulan yang keenam yaitu mukodimah sugronya berupa mujabah juz'iyah dan mukodimah kubronya berupa salibah kuliah. Sedangkan kesimpulannya atau natijahnya berupa salibah juz'iyah. Di sini ada contoh sebagian orang Indonesia itu orang Sumatera. Nah, sebagian ini kan juz'iyah. Orang Sumatera itu, orang Indonesia itu, orang Sumatera itu bentuk kalimat dari mujabah atau kalimat positif. Nah, lanjut di mukodimah kubronya ada tak seorang pun, itu termasuk kalimat salibah atau kalimat negatif karena ada kata tidak atau tak seorang pun. Tak seorang pun dari orang Indonesia itu bangsa Belanda. Nah, dari orang Indonesia itu bangsa Belanda itu termasuk kuliah atau umum gitu. Jadi dapat ditarik kesimpulan atau natijahnya berupa salibah juz'iyah. Juz'iyah yaitu sebagian orang Sumatera, tidak orang Belanda. Nah, dari penjelasan bentuk ketiga kias ini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Nun. Iya, Kak Sipa silakan. Dari nomor 1 sampai nomor 6 ini kan semua kesimpulannya itu juz'iyah ya, sebagian semua kesimpulannya. Kalau yang nomor 3 sampai 6 itu aku paham kenapa bisa sebagian, karena emang dari mukadimahnya salah satunya ada yang sebagian. Tapi kalau dari nomor 1 sama nomor 2 itu dua-duanya itu ini mukadimah sugro sama kubronya ini kuliah bukan sebagian. Jadi gimana dia bisa dapat kesimpulan sebagian kalau misalkan mukadimahnya itu bukan sebagian? Paham nggak pertanyaan aku? Iya Kak, itu kan syarat-syaratnya ya, atau pola-pola dari macam-macam kesimpulan tersebut. Nah, jadi walaupun di kalimat mukodimah sugro atau mukodimah kubronya tidak ada salibahnya, nah itu dapat ditarik kesimpulan
itu karena mengikuti aturan tersebut atau pola-pola tersebut itu kan. Bukan salibahnya, kata sebagiannya itu nggak ada. Oh iya itu maksudnya Kak, maksudnya walaupun di setiap mukodimah sugro dan mukodimah kubronya tidak ada mengandung kalimat mujabah semuanya, tidak ada juziahnya. Nah, tetapi itu mengapa bisa kesimpulannya ada sebagiannya atau juziahnya itu karena mengikuti aturan atau pola mainnya dari sananya kan. Oh iya, seperti itu. Boleh. Oke. Makasih, Non. Oh ya. Sekian pembahasan dari saya bentuk-bentuk kias ketiga dan bentuk keempat. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Oh ya, baik, terima kasih kepada Feni Intan Kurnia dan Ainun Naim yang telah menyampaikan pemahaman mereka mengenai bentuk-bentuk kias. Nah, selanjutnya mengenai kekeliruan dalam kias akan dipaparkan oleh Rifki Suni. Kepada Rifki Suni disilakan. Oke, makasih sebelumnya kepada moderator yang telah menyerahkan waktu dan ruang meet-nya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Suni ya, buat yang belum tahu, mahasiswa Institut Agama Islam AZ Indonesia. Kita semua mahasiswa Institut Agama Islam AZ Indonesia ya. For your information. Nah, saya akan melanjutkan penyampaian materi ilmu mantik tentang kekeliruan dalam kias. Nah, untuk teman-teman silakan buka buku mantiknya halaman 82, nggak ada 100-nya. Ataupun teman-teman yang nonton video ini kalau megang buku juga bagus, kalau mau dengerin aja juga nggak apa-apa. Kita tahu dong bukunya. Oke. Mulai ngantuk. Kekeliruan dalam kias. Jadi di sini membahas tentang kekeliruan dalam kias sebagaimana yang banyak kita bahas, yang udah teman-teman diskusi ini bahas sebelumnya ya. Kodiah logika itu dibuat untuk kita menghindari dari kekeliruan dalam berpikir gitu. Nah, namun apabila seseorang dalam proses pemikirannya bisa keliru, maka ada kodiah yang kesimpulannya tanpa merasa ia jatuh ke dalam kesimpulan-kesimpulan itu gitu. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Kekeliruan ini disebut kekeliruan logika. Jadi kadang orang dibuat keliru oleh musuh-musuhnya. Lalu dia sengaja menjatuhkan diri ke dalam kekeliruan atau sengaja membuat kekeliruan agar bisa mengalahkan musuhnya. Maka hal itu merupakan kesalahan yang disengaja atau kekeliruan yang disengaja. Nah, kekeliruan dalam kias itu ada dua macam, yaitu kekeliruan bentuk dan kekeliruan materi. Selanjutnya kita ke kekeliruan dalam bentuk dulu ya. Yang pertama tuh ada had ausatnya merupakan lafaz bersekutu atau mustarok yang digunakan dalam salah satu dari dua mukodimah dengan suatu makna dan dalam makna lain. Contohnya, setiap bagian bumi yang menonjol ke lautan disebut kepala atau dalam bahasanya tanjung. Setiap kepala jika dipotong mengakibatkan mati. Nah, jadi setiap bagian bumi yang menonjol ke lautan jika dipotong mengakibatkan mati. Gimana? Nah, kias yang begitu tuh adalah kias yang rusak. Sebab karena kata kepala dalam kalimat itu, dalam kalimat mukodimah kubro bermakna anggota tubuh.
yang merupakan tempat yang merupakan bagian tubuh manusia. Sedangkan dalam kalimat mukodimah sugro bermakna lain, yaitu bermakna geografis. Nah, kekeliruan yang selanjutnya mengungkapkan dua had, yaitu ausat dan asgor dengan dua isim, dua kata benda yang sama. Contoh, manusia adalah basyar. Setiap basyar atau manusia dapat menerima pengajaran yang tinggi. Jadi, setiap manusia dapat menerima pengajaran yang tinggi. Selanjutnya, mengungkapkan had ausat dan had kubro dengan dua kata benda yang serupa. Contohnya, setiap hewan adalah insan atau manusia, setiap insan manusia adalah basyar. Jadi setiap hewan adalah basyar. Jadi setiap hewan adalah manusia. Selanjutnya, bagian keempat, membentuk kesimpulan kuliah mujabah atau positif, yaitu atau salibah negatif dari bentuk yang ketiga. Contohnya, setiap emas adalah logam, setiap emas harganya mahal, jadi setiap logam mahal harganya. Contohnya lagi, setiap tumbuh-tumbuhan itu berkembang, tak satu pun tumbuh-tumbuhan yang berpikir, jadi tak satu pun yang berkembang itu berpikir. Selanjutnya, mengambil kesimpulan mujabah kuliah atau juz'iyah dari bentuk kedua. Contohnya, setiap orang kafir kekal di neraka. Tak seorang pun dari orang mukmin akan kekal di neraka. Jadi setiap kafir adalah orang mukmin. Setiap kafir adalah orang mukmin. Suni, Nah, ya, izin bertanya boleh? boleh. Jangan Iya. yang Iya, masih bingung sama poin nomor 4 sama nomor 5. Di situ kan poin nomor 4 membentuk kesimpulan kuliah mujabah positif atau salibah negatif dari bentuk yang ketiga. Terus yang nomor 5-nya mengambil konklusi atau kesimpulan mujabah kuliah atau juz'iyah dari bentuk kedua. Itu maksudnya gimana ya? Dari bentuk yang ketiga, itu dari bentuk yang kedua, itu maksudnya gimana ya? Iya, jadi sebenarnya saya juga nggak ngerti nih bentuk yang ketiga itu maksudnya yang mana. Nah, tapi kan kalau kita baca lagi di sini tuh kata positif bermakna positif yang kuliah mujabah Bentuk Jadi Suni. Bentuk yang ketiga itu kalau nggak salah yang subjeknya dihilangin nggak sih? Jadi dia cuma diambil predikatnya aja. Makanya dia kesimpulannya setiap logam mahal harganya karena ngambil dari predikat dari pernyataan yang pertama kan logam tuh yang diambil. Predikat dari pernyataan yang kedua mahal harganya. Nah, makanya dia dapat kesimpulan setiap logam mahal harganya karena dia ngambil dari bentuk ketiga. Yang dimana subjek yang di depannya itu dihilangin tuh loh, Fen. Yang tadi Aiman jelasin. Oh, iya. Oke. Kalau fokus sama bentuk ketiga bentuk kedua sih. Aku pertanyaan lagi dong. Yang tadi kelewat kekeliruan bentuk yang pertama. Yang poin pertama. Had ausatnya itu merupakan lafaz bersekutu yang dipergunakan dalam salah satu dari dua mukodimah dengan suatu makna dan dalam makna yang lain. Jadi di sini di contoh yang bentuk pertama itu nggak ada had ausat gitu di salah satu mukodimahnya, berarti jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau itu tuh keliru gitu, atau gimana sih? Dia ada had ausatnya tapi beda makna. Kalau had ausat yang di mukaddimah yang pertama itu
kan kepala, tapi kepala di situ artinya bukan kepala ini, bukan kepala anggota tubuh, tapi kepala yang ini, yang ada di bumi. Nah, sedangkan di Mukadimah yang kedua itu Oh, iya beda kepalanya makna. kepala yang anggota tubuh. Beda makna, tapi hat ausatnya sama-sama kepala. Oh, hat ausatnya sama-sama kepala, cuman beda makna gitu ya? Beda maknain. Iya, Iya. iya. Terima kasih Kak. Silahkan Iya. dilanjut, Rizky. Oke, kita lanjut. Sebab-sebab kekeliruan. Beberapa sebab kekeliruan yang paling banyak pada manusia. Yang pertama itu biasanya terlalu cepat mengambil keputusan, terus mudah membenarkan, kemudian fanatik terhadap suatu pendapat setelah jelas kekeliruannya dan tampak kerusakannya. Terus selanjutnya pengaruh adat kebiasaan dan barang siapa yang tidak biasa meneliti akibat sesuatu dan tidak memilih pendapat, maka sedikit kebenaran dan banyak kekeliruannya. Ada lagi mengambil keputusan berdasarkan pada kecenderungan dan syahwat. Mas Rifki mau izin tanya boleh? Ya, silakan. Silakan Bang. Yang tadi kaitan sebab kekeliruan itu maksudnya mudah membenarkan itu gimana ya? Apakah membenarkan berdasarkan di lapangan atau membenarkan berdasarkan teori atau bagaimana? Gimana yang lain, kalau yang mau bantu jawab silakan ya. Jadi di situ kan kita ini kan ngomongin tentang kodiah atau katakanlah pernyataan yang bisa benar dan bisa bohong gitu ya. Nah, ini nih cara yang kita lagi bahas ini tentang bagaimana menghindari kekeliruan itu. Jadi ini tuh kekeliruannya yang biasa terjadi pada manusia. Mudah membenarkan tuh contohnya kayak, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Mungkin kita dengar satu berita terus langsung percaya, atau ada orang ngomong tentang suatu gosip tentang seseorang misalnya, terus tanpa bukti dan dasar-dasar yang kuat kita langsung percaya gitu. Kira-kira begitu bukan ya? Begitu ya? Gimana Zaid? Ya memang kadang memang terlalu percaya ya gitu. Iya, terkadang kita kurang perhitungan di situ. Jadi kalau sesuatu yang terdengar asik itu emang cepat masuknya gitu. Kayak sesuatu yang bersifat aib, kekurangan orang, dan lain-lain. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya ada juga dikarenakan orang itu senang perbedaan. Jadi ini orang-orang yang sukanya debat terus berarti. Yang terakhir, mudah senang terhadap sesuatu yang mengagumkan, sehingga banyak yang tertipu dari zohirnya atau wujud aslinya dan lupa terhadap yang batin atau sesuatu yang tidak tampak. Sekian itu kekeliruan-kekeliruan yang biasanya terjadi dan banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Rifki Suni yang telah memberikan pemaparannya mengenai kekeliruan dalam kias. Dan itu menjadi penutup atau akhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, maklum bahwa kita hanyalah mahasiswa yang masih harus terus belajar dan belajar. Oleh karena itu, nanti kita harus ajukan lagi pertanyaan tersebut ke yang lebih ahli atau ke dosen pengampu kita supaya bisa terjawab
apa yang kita tanyakan ya teman-teman. Dan teman-teman yang nonton juga, kalau misalkan ada pertanyaan dari apa yang telah kita diskusikan, silakan ajukan di kolom komentar, dan insya Allah nanti akan kami ajukan juga ke dosen pengampu kita. Begitu. Terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi secara aktif di diskusi malam hari ini. Semoga kita dapat faedahnya dan manfaatnya, bukan cuma kita doang, tapi juga pada teman-teman yang nonton. Pokoknya terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Saya undur diri selaku pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.